Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk bidang studi Bahasa Indonesia kelas 12. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan keadaan seperti itu mudah-mudahan kita dapat mengembangkan diri dengan kemampuan-kemampuan yang diawali dengan kegiatan belajar. Bagaimana kami sekalian, sudah siap untuk mendengarkan penjelasan saya pada pagi hari ini? Saya yakin siap ya. Sekali lagi saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan yang keempat ini ya, kita akan memulai bab yang kedua, yaitu tentang cerita sejarah. Sekali lagi, cerita sejarah atau yang disebut dengan novel sejarah. Anak-anak kami sekalian, ada sedikit catatan tentang pengertian sejarah atau novel sejarah. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Cerita sejarah. Sejarah berarti catatan masa-masa lalu, yang itu tidak boleh dilupakan. Baik anak-anak kami sekalian, untuk memahami cerita sejarah atau novel sejarah ya, saya perlu menjelaskan dulu ya, atau kita harus dapat membedakan mana itu yang namanya teks sejarah, kemudian mana itu yang namanya novel sejarah ya, ini harus kita bedakan terlebih dahulu ya. Kalau dia teks sejarah ya, teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah atau sudah terjadi. Itu teks sejarah. Sekali lagi, dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Kemudian novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan atau yang diada-ada. Pembeda yang berikutnya ya, kalau teks sejarah ya, sejarawannya itu terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya telah terjadi di masa lampau atau tidak dapat ditambah atau direka-reka. Itu pembeda yang kedua. Kemudian di novel sejarah ya, novelis atau penulis novel sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasi mengenai apa, kapan, siapa ya, dan di mana terjadinya. Yang berikutnya supaya lebih jelas, kalau pengertian teks sejarah, sejarawan atau penulis sejarah sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya. Kemudian kalau novel sejarah, ya, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi. Fiksi yang tidak ada,
tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwa, tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Yang berikutnya, supaya lebih jelas nih ya, kalau dia teks sejarah, ya, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalau novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup dalam masyarakat, semuanya adalah hasil imajinasi. Yang jelasnya ya, kalau dia teks sejarah ya, adalah kondisi yang benar-benar ada ya, kondisi yang benar-benar ada, tidak diada-ada tapi memang kenyataannya ada. Kalau dia novel sejarah, ini bisa saja ada di dalam pikiran pengarang. Contoh, saya kasih satu contoh, misalnya ya, tentang film kolosal yang bernama Angling Dharma yang saat ini sedang tenar, atau misalnya cerita seorang mak lampir, ya, mak lampir. Ini adalah satu contoh novel sejarah. Kenapa saya katakan novel sejarah? Ya, karena keberadaan mak lampir yang bisa terbang. Coba pikirkan, kita gunakan akal pikiran. Apa bisa manusia bisa terbang? Kemudian mak lampir seorang nenek tua yang sudah peot-petot, berambut putih, dengan senjata kayu, tongkat kayu, dia bisa memenangkan peperangan melawan ratusan prajurit laki-laki yang tegap-tegap dengan senjata pedang yang terbuat dari besi. Ini kan jelas nyata bahwa kondisi mak lampir di situ hanya ada ya dalam pikiran pengarang. Tidak ada yang sesungguhnya. Nah, jadi cerita mak lampir itu tergolong kepada novel sejarah, ya, tergolong pada novel sejarah, ya, yang keberadaannya hanya ada dalam alam pikiran pengarang. Kalau dia teks sejarah, misalnya cerita proklamasi, ya, cerita proklamasi ada Soekarno-Hatta, itu jelas, ya. Jelas merupakan teks sejarah dan dapat dibuktikan sampai dengan saat ini. Nah, itulah anak kami sekalian ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang cerita sejarah atau novel sejarah, ini loh pemahaman tentang pembeda antara teks sejarah dengan novel sejarah harus dipahami. Jadi ada kaitannya dengan fiksi dan non fiksi. Jadi kalau teks sejarah itu non fiksi. Kalau dia novel sejarah adalah fiksi, ada karena ada, hanya ada dalam pikiran pengarang. Itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali hari ini. Mudah-mudahan dengan pemahaman dasar ini, pada penjelasan saya berikutnya akan lebih bisa mendalam tentang pengertian teks sejarah dan novel sejarah. Kemudian ingat, di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa di negara barat pun yang namanya novel sejarah atau cerita sejarah pun dipergunakan untuk mengungkap sejarah pada masa lalu, bagaimana suatu bangsa untuk bisa mengenali bangsanya yang terlebih dahulu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.